Kenalkan kami dari kelompok 1. Saya Eva Kordia Boromani. Saya Lili Hidayah. Saya Rohman Rambe. Saya Arjen Saputra. Saya Saputra Kurniawan. Saya Pratama Cahya. Baiklah, di sini kami akan membuat video drama tentang rendahnya kesadaran warga masyarakat dalam membayar pajak. Arjen, bayar uang pajak. Alah, nggak usah lah. Kenapa? Ya nanti kalau kita bayar uang pajak nggak bakal masuk ke kas negara, jadi percuma. Iya. Kalau bayar uang pajak? Iya. Udah nggak usah. Kenapa? Bagus kita minum aja uangnya. Iya, nggak usah, itu nggak penting itu. Nggak penting itu. Nggak penting kan? Tapi aja lah. Gas. Nggak penting itu. Nggak penting itu. Unik kita. Udah, apa itu? Teman-teman, pajak itu kewajiban, jadi harus kita bayar. Kan yang penting itu. Kamu nggak mau bayar, kenapa kau? Itu kewajiban, jadi tolong dibayar. Nggak ada. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Jadi, pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, fungsi yang keempat ada fungsi stabilisasi. Nah, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi pun dapat diatasi. Yang keenam ada jenis-jenis pajak. Nah, untuk jenis-jenis pajak ini ada beberapa kategori, yaitu yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Ada pajak tidak langsung, indirect tax, dan ada pajak langsung atau direct tax. Untuk pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Kemudian, pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala. Tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Kemudian yang kedua yaitu ada pajak langsung atau direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya yaitu pajak bumi dan penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan. Objek pajak. Nah, yang pertama ada pajak objektif. Apa itu pajak objektif? Jadi, pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, biaya materai, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan pajak subjektif.
Jadi pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Nah, tadi materi yang pertama yaitu adalah penjelasan tentang perpajakan. Kemudian, yang kedua yaitu ada materi fakta perpajakan di Indonesia. Yang pertama, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang untuk memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. 2. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan. Untuk keperluan itu, Fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Kemudian yang ketiga, fakta tentang perpajakan di Indonesia adalah sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan atau SPT, kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Yang keempat adalah pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,6% dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018, pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Ini bisa dikatakan sangat besar. Kemudian, fakta yang kelima. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgeter atau anggaran pajak, yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.